Kakak harap adik-adik semua senantiasa sehat dan semangat dalam belajar. Hari ini bersama Kak Bun Sabira di sini, kita akan belajar materi IPA Biologi kelas 10. Adik-adik, untuk lebih lancarnya kegiatan pembelajaran kita hari ini, mari kita sama-sama berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Adik-adik, mari kita belajar. Coba perhatikan gambar berikut. Apa yang bisa dilihat dari gambar tersebut? Ayo, ada yang bisa menjawab? Benar sekali, dari gambar tersebut kita bisa mengamati beberapa jenis hewan dan tumbuhan seperti ada gajah, ada harimau, ada rumput, dan yang lainnya. Adik-adik, hari ini kita akan belajar tentang apa ya? Tepat sekali, hari ini kita akan belajar tentang keanekaragaman hayati. Terkait materi keanekaragaman hayati, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama, peserta didik mampu mendefinisikan apa itu keanekaragaman hayati. Yang kedua, peserta didik mampu mengidentifikasi keanekaragaman hayati tingkat gen, tingkat jenis, dan tingkat ekosistem. Yang ketiga, peserta didik mampu menganalisis ancaman keanekaragaman hayati dan upaya pelestariannya. Keanekaragaman hayati termasuk kekayaan bumi yang sangat melimpah dan dapat dimanfaatkan sebagai sumber daya alam untuk kelangsungan hidup manusia ataupun antar makhluk hidup lainnya. Adik-adik, dari gambar sebelumnya tadi, kita sama-sama sudah mengamati beberapa jenis hewan dan tumbuhan yang beraneka ragam pada suatu ekosistem. Lalu, apa itu keanekaragaman hayati? Ya betul, keanekaragaman hayati adalah keanekaragaman organisme yang menunjukkan keseluruhan atau totalitas variasi mulai dari tingkat gen, tingkat jenis, tingkat ekosistem yang ada pada suatu daerah. Adik-adik, coba kalian perhatikan gambar berikut. Ada variasi warna pada bunga mawar dan variasi warna pada bulu kucing. Atau adik-adik perhatikan orang-orang yang ada di sekitar adik-adik. Ada ayah, ada bunda, ada saudara-saudara kalian. Apakah kalian semua sama persis? Jawabannya tentu tidak. Perbedaan pasti ada di antara kalian, baik dari warna rambut, warna kulit, bentuk hidup, dan lain sebagainya. Lalu, tahukah adik-adik mengapa perbedaan itu bisa terjadi? Perbedaan itu terjadi karena adanya variasi gen atau DNA yang ada dalam tubuh makhluk hidup. Jadi, keanekaragaman hayati tingkat gen adalah keanekaragaman yang disebabkan oleh adanya variasi gen pada suatu spesies makhluk hidup. Adik-adik, coba perhatikan gambar berikut ini. Ada kelapa, ada pinang, ada lontar, dan ada aren. Keempat tumbuhan tersebut dapat dikelompokkan ke dalam palem-paleman karena memiliki ciri-ciri yang khas, misalnya batang tumbuh tegak dan beruas serta memiliki daun yang majemuk. Lalu adik-adik, apa itu keanekaragaman hayati tingkat jenis? Jadi adik-adik, keanekaragaman hayati tingkat jenis adalah adanya variasi jenis pada tingkat genus atau famili yang sama. Adik-adik, di sini adakah yang sudah pergi ke hutan atau pergi ke laut atau ke danau? Pada saat adik-adik mengunjungi tempat tersebut, kalian pasti akan menemukan banyak perbedaan dari tempat-tempat tersebut. Baik itu komponen abiotik ataupun komponen biotiknya. Misalnya, pada komponen abiotik, kalian menemukan perbedaan pada suhu, kelembaban, atau tanahnya. Sedangkan pada komponen biotiknya, kalian menemukan perbedaan pada jenis-jenis tumbuhan ataupun hewan yang ada pada tempat tersebut. Baik adik-adik, dari gambar yang sudah kalian perhatikan dan apa yang sudah kakak jelaskan, kira-kira apakah kalian tahu apa itu keanekaragaman hayati tingkat ekosistem? Keanekaragaman hayati tingkat ekosistem adalah adanya perbedaan
abiotik, serta komposisi jenis populasi organismenya. Adik-adik, coba perhatikan beberapa kegiatan manusia berikut ini. Ada pembakaran hutan, membuang sampah di sungai, penggunaan pestisida secara berlebihan, penangkapan ikan dengan bahan peledak, pemburuan hewan dan penebangan pohon secara liar, serta beberapa kegiatan manusia lainnya. Adik-adik, beberapa kegiatan manusia tersebut ternyata bisa mengancam keberlangsungan keanekaragaman hayati. Hal ini didukung oleh beberapa fakta, yaitu berdasarkan data dalam suatu artikel yang ditulis oleh Cecep Kusuma dari Universitas Agrikultur Bogor, dijelaskan bahwa tercatat sekitar 240 spesies tanaman dinyatakan langka. Di antaranya banyak yang merupakan spesies tanaman budidaya, 36 spesies pohon terancam punah, dan 58 spesies tumbuhan berstatus dilindungi. Selanjutnya, berdasarkan International Union Conservation Nation, jenis satwa liar di Indonesia yang terancam punah yaitu 184 jenis mamalia, 119 jenis burung, 32 jenis reptil, dan 32 jenis amfibi. Lalu adik-adik, bagaimana upaya pelestarian keanekaragaman hayati? Upaya pelestarian keanekaragaman hayati dapat dilakukan melalui beberapa upaya, yaitu pembuatan cagar alam, hutan lindung, reboisasi, dan upaya lainnya. Keanekaragaman hayati memiliki manfaat yang begitu besar bagi kehidupan, baik sebagai sandang, pangan, papan, dan manfaat lainnya. Untuk tetap mengingat pentingnya keanekaragaman hayati, maka pada tanggal 22 Mei diperingati sebagai Hari Keanekaragaman Hayati Sedunia. Adik-adik, kesimpulan materi hari ini bahwa keanekaragaman hayati terbagi menjadi tingkat gen, tingkat jenis, dan tingkat ekosistem, serta keanekaragaman hayati dapat terancam dari beberapa kegiatan manusia, sehingga harus ada upaya pelestariannya. Setelah kita mempelajari keanekaragaman hayati, tentunya sebagai manusia kita berkewajiban untuk menjaga keanekaragaman hayati itu sendiri sebagai anugerah yang Tuhan titipkan untuk kehidupan kita semua. Adik-adik, hari ini kita sudah belajar tentang keanekaragaman hayati dan tingkatan-tingkatannya. Jangan sampai lupa ya. Baik adik-adik, apa yang telah kita pelajari hari ini menjadi bukti kebesaran Tuhan Yang Maha Esa atas segala ciptaannya dengan segala keberagaman isinya. Adik-adik, sampai bertemu di pertemuan selanjutnya. Tetap semangat belajar. Dadah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.